Selamat sore Bapak Ibu, mohon izin share cara mengganti background dari foto kita dengan memanfaatkan Quick Selection Tool, One Magic Tool, dan coba kita lihat nanti ke tools yang lain ya. Kita awali membuat seleksi background, membuat seleksi objek dengan memanfaatkan Quick Selection Tool. Pertama, dibuka dulu foto kita ya. Klik File, Open, kemudian cari di mana tempat penyimpanan filenya. Misalkan saya yang ini ya. Saya klik lalu Open. Ya, tunggu dulu. Proses. Nah, setelah terbuka, kita coba perbesar tampilan dari foto ini dengan cara menekan tombol Alt pada keyboard plus scroll ke atas. Kita klik. Ya, anggap segitu ya. Kemudian kita mulai memilih tombol Quick Selection Tool. Nah, di sini Quick Selection Tool adanya di sini ya. Nah, untuk berpindah ke Quick Selection Tool, kita tekan tombol Alt, kemudian kita klik lagi. Nah, ini ya. Jadi ini lambang dari Quick Selection Tool. Kalau diklik lagi dia seperti ini. Nah, kita klik sekali lagi. Nah, supaya tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu kita silahkan memilih di sini size dari buletannya nanti ya. Jadi untuk seleksinya itu kalau bisa jangan terlalu besar lah ya, jangan kita sesuaikan lah dengan kebutuhan kita. Karena saya nanti ada space yang sempit gitu, maka saya ukuran size-nya saya buat kecil ya. Saya jadikan 4 saja. Ya, gitu ya. Oke. Nah, setelah selesai, kemudian kita mulai sekarang untuk menseleksi ya. Kita klik ini, kemudian kita seleksi dari sini. Kita klik, nah seperti itu. Nah, dia otomatis akan menyeleksi bagian yang di sebelah kiri ya. Nah, bagaimana halnya kalau kita mau melanjutkan yang seleksi di sebelah kanan? Ya, tinggal kita arahkan ke sini ya. Klik ini, ya pelan-pelan. Nah, seperti itu. Maka secara otomatis dia akan langsung diarahkan ya. Nah, seperti itu. Dan sekarang untuk melihat lebih detail tampilan dari foto kita perbesar lagi gambarnya. Ya, caranya adalah tekan Alt pada keyboard, kemudian scroll ke atas seperti itu ya. Turun dulu sedikit. Ya, di sini bisa kita lihat masih ada gambar dari background ini yang belum terseleksi ya. Nah, kemudian di sini kita klik tanda plus nih, kita klik di sini ya. Klik. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah terseleksi. Kemudian kita coba kembalikan ke tampilan semula, tekan tombol Alt, kemudian scroll ke bawah. Oke. Ya. Oke, kita kecil lagi ya. Nah, kalau kita lihat, maka yang terseleksi ini adalah backgroundnya. Sementara yang kita perlukan itu adalah untuk menyeleksi objeknya gitu. Nah, berarti sekarang kita harus balik. Yang kita seleksi itu adalah objeknya gitu. Ya. Makanya nanti kita akan masuk di select ini, kemudian kita inverse ya. Namun sebelum ke inverse, kita masuk dulu ke refine edge. Jadi refine edge ini berfungsi untuk memberikan radius pada area yang terpilih nanti supaya lebih smooth gitu ya. Nah, di sini kan masih 0, saya ketik 1 ya, delete 1. Ini biar ada kesan smoothnya gitu. Kemudian oke.
Setelah itu baru kemudian klik select, kemudian inverse. Nah, seperti itu ya, inverse. Jadi yang terselect adalah objeknya sekarang kan. Nah, setelah ini kemudian kita akan mengcopy objek yang terpilih. Ya, kita akan mengcopy objek yang terpilih ke dalam layar baru ya. Caranya mengcopy objek yang terpilih ini ke dalam layar baru yaitu kita tekan Ctrl plus J, Ctrl J ya. Nah, seperti itu. Nah, otomatis di sini akan nambah layar baru. Ya. Nah, sekarang kita ingin melihat efek dari layar yang baru ini ya. Kita coba lihat dengan cara menonaktifkan dulu yang background yang di bawahnya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah tampilan dari hasil seleksi dengan menggunakan Quick Selection Tool. Seperti itu. Ya. Oke, ini sudah ya. Kalau kita menggunakan Quick Selection Tool, anggap sudah selesai ya. Nah, sekarang kita bisa menyimpannya gitu ya. Menyimpannya sama seperti tadi. Ketika kita ingin menyimpan biar transparan, caranya klik File, Save As, kemudian beri nama ya. Misalkan Iwan, ya gini ya. Oke, kemudian kita klik di sini PNG. Nah, Ibu cari PNG. Mana PNG? Nah, ini PNG ya. Kemudian save ya, save. Berarti kita sudah punya file baru lagi. Klik OK sekali lagi. Berarti sudah punya file yang transparan ya, tidak ada backgroundnya. Nah, sekarang kalau ingin menambahkan background, caranya adalah ya kita klik di sini add adjust layer ini ya, add create new field or adjustment layer ini kita klik Bapak Ibu. Pastikan yang diklik adalah layer ini, kemudian kita klik yang ini, klik, kemudian klik solid. Nah, kemudian kita pilih warna yang berbeda. Misalkan warnanya ini adalah biru ya. Kita klik biru, kemudian oke. Kan begitu? Nah, di sini warnanya sudah ada biru ya. Nah, kita atur posisinya adalah background ini adalah di belakang dari layar satu ya. Berarti kita drag ini, kita bawa turun. Ya, seperti itu ya. Otomatis background dari layar kita sudah berubah. Ya, sekarang Bapak Ibu kalau ingin menyimpan dalam format JPEG, silahkan. Berarti kita klik File, Save As. Ya, beri nama misalkan. Oke. Ini kita ubah ke JPG. Oke, simpan. Kemudian maksimum oke. Ya. Berarti sudah selesai ya. Nah, ini sudah selesai cara kita mengganti background dengan menggunakan Quick Selection Tool. Nah, coba kita pergunakan cara yang lain sekarang ya. Ini saya tutup dulu. Now, saya buka coba file baru, file open. Nah, misalkan file saya yang ini. Coba lihat ini. Coba yang ini ya. Oke. Nah, ini file saya. Coba saya sekarang akan melakukan seleksi objek dengan menggunakan Magic Wand Tool. Ya, Magic Wand Tool. Oke, pertama kita klik dulu yang di sini. Tekan Alt dulu. Kemudian diklik. Nah, sampai warnanya begini ya. Coba kita klik lagi. Nah, biar ada gambar begini ya. Ini Magic Wand Tool. Nah, seperti biasa, kita perbesar dulu tampilan dari foto kita dengan cara tekan Alt pada keyboard, kemudian scroll ke atas. Oke. Dianggap segini cukup ya. Nah, kemudian kita aplikasikan, kita klik yang ini, kemudian kita aplikasikan di sini. Di objek sini ya, klik. Nah, otomatis akan terseleksi dengan sendirinya. Ya, anggap sekarang kita sudah melakukan sebuah seleksi ya. Sudah seleksi. Di sini yang terseleksi ini adalah background. Sementara yang kita butuhkan adalah seleksi objek. Maka sama seperti tadi caranya,
Di select ini jangan lupa nanti prevent edge-nya kita ketik 1. 1 di sini ya. Delete 1. Lalu OK. Setelah itu kita select lagi, kemudian kita inverse. Nah, berarti yang sudah terselect ini adalah objeknya saja. Setelah itu kita coba mengcopy objek yang sudah terselect ini ya ke dalam layar baru. Caranya tekan Ctrl J. Nah, ini ya. Kita sudah muncul di sini layar baru. Coba kita lihat hasilnya. Nah, sudah muncul ya, seperti itu hasilnya. Nah, misalkan teman-teman ingin menghaluskan lagi tampilan ini biar tidak ada pengganggunya gitu ya. Mungkin teman-teman merasa tampilan dari seleksi ini belum maksimal ya. Nah, kita coba perhalus. Caranya ya tekan Alt lagi, kemudian tombol kita arahkan scrollnya. Nah, seperti ini ya. Mungkin teman-teman merasa di sini tidak bagus ya seleksinya ya. Maka kita bisa menghaluskannya dengan ini ya, menghapus bagian yang masih muncul warna merahnya nih. Kita klik select ini. Kita perkecil ukurannya. Nah, seperti itu ya. Oke, sudah terlalu kecil. Nah, segitu misal segitu ya. Atau dikecilin lagi dikit. Oke. Oke, cukup. Kemudian kita aplikasikan di sini. Ya, gitu ya. Nah, ini juga kan. Siapa tahu ini dirasa belum maksimal ya. Ini kita bisa hilangkan yang merah-merahnya. Oke. Silahkan teman-teman kalau ini ada mau dihilangkan lagi, silahkan ya. Intinya teman-teman berkreasi untuk menghilangkan ini. Oke. Ya, anggap ini sudah selesai. Nah, ketika sudah selesai, dikembalikan ke tampilan pertama tadi, tekan Alt, kemudian scroll ke bawah. Nah, anggap ini sudah selesai, maka tugas Bapak Ibu sekarang adalah menyimpan seperti tadi ya. Berarti file save as. Ini kalau dibuat formatnya PNG, berarti kita cari di sini PNG, gitu ya, PNG. Oke, save. Oke. Kemudian kalau memberi warna yang berbeda lagi, tambahkan di sini lagi adjustment layernya ya, fill-nya ini. Kita klik solid fill, kita beri warna misalkan warna kuning gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini kan sudah berubah warna kuning, kemudian tarik ke bawah. Nah, sudah. Ya. Berarti ini sudah. Setelah itu Bapak Ibu menyimpannya kembali dengan format JPEG. Oke, itu langkah yang pertama ya. Ini saya close lagi. Coba kita akan masuk ke efek 3D sekarang ya. Efek 3D. Jadi efek 3D ini adalah efek membuat gambar kita yang tadinya 2D seolah-olah nanti menjadi gambar 3 dimensi. Yaitu dengan cara kita menyisipkan sebuah shape berbentuk lingkaran. Kemudian ada foto kita di dalamnya gitu. Ya. Jadi seolah-olah ada nuansa 3 dimensinya, padahal ini hanya 2 dimensi. Oke, yang pertama kita coba membuat dulu dokumen baru. Ya, kita tempat kerja yang baru ya. Jadi di sini kita copy aja dulu sembarang, oke. Kemudian kita buat lingkaran baru ya. Kita klik ellipse tool ini, klik, taruh di sini. Kemudian kita beri ukuran, klik di sini. Kita beri 500. Di sini juga kita klik, kita beri 500, oke. Ya. Untuk memindahkannya kita klik tombol move tool, kemudian kita arahkan ke tengah sini. Kemudian kita coba memberikan warna yang berbeda untuk background dari lingkaran ini ya. Caranya adalah kita klik yang di sini, kemudian kita beri warna yang berbeda, misalkan hijau. Oke, kemudian kita oke. Setelah itu kita pilih di sini tombol yang ini ya, buket ini ya. Kita klik ini. Kemudian kita klik di sini, kita oke sekali lagi. Setelah itu kita klik sekali lagi. Nah, maka warnanya sudah berubah. Ya.
Nah, warna dari lingkaran ini sudah berubah, maka langkah selanjutnya adalah kita coba akan menyisipkan sebuah foto dalam lingkaran ini. Caranya adalah kita klik file, kemudian kita place, kemudian kita pilih foto yang formatnya itu adalah PNG, yang transparan tadi ya. Kita klik yang ini, lalu open. Kita tunggu dulu proses. Nah, seperti ini. Nah, kita perlu memperbesar, tapi jangan lupa dalam proses membesarkan ukuran foto harus yang proporsional ya. Nah, untuk biar proporsional, Bapak Ibu tekan tombol Shift pada keyboard, kemudian tarik. Ya, tarik. Nah, tarik seperti itu ya. Oke. Sudah, Bapak Ibu ya. Nah, anggap posisinya sudah di tengah ya. Kita sudah posisinya sudah di tengah ini. Ini posisi kita anggap sudah di tengah ya. Oke. Ini anggap kita posisi sudah di tengah. Kemudian sekarang kita klik ke Move Tool ini, Move Tool, kemudian Place. Ya, otomatis sudah ada dua objek di sini. Jadi yang pertama tuh lingkaran, yang kedua foto kita. Nah, ceritanya nih sekarang kita akan menghilangkan tubuh kita yang ada di luar dari luar lingkaran ini. Jadi yang ada dalam lingkaran ini aja yang nampak, sementara yang luarnya itu kita hilangkan gitu ya. Jadi seolah-olah kita ada dalam lingkaran gitu kan. Namun nanti pada segmen tertentu ada bagian dari tubuh kita yang kita harus munculkan lagi gitu. Sehingga efek 3D-nya nampak gitu. Maka caranya adalah berarti yang bagian elips ini kita klik dulu gitu. Ya. Ini kan ada layer 1 2 3 ya. Yang layer 2-nya kita klik. Diklik ya. Kemudian tekan kontrol Pak Ibu, kemudian tekan kontrol pada keyboard, lalu klik yang tanda yang ini kotak ini ya, thumbnail ini ya, kita klik. Nah, seperti itu. Maka sudah akan terselect ya lingkarannya gitu. Jadi nanti yang bagian atas ini hilang, yang bawahnya hilang, seperti itu ya. Tapi akan kita munculkan lagi. Nah, setelah itu kita akan klik ke layer yang paling atas ya. Kita klik di sini. Klik. Nah, setelah itu kita memastikan dulu background-nya itu background awal ya, kita hitam putih itu ya. Nah, pastikan dulu ini ya, klik ini ya. Nah, setelah itu barulah kita menambahkan layer mask-nya. Kita menambahkan layer mask. Jadi kita akan berusaha mengedit. Yang sudah hilang nanti akan coba kita munculkan lagi gitu ya. Kita klik ya, kita klik. Nah, seperti itu kan hilang nih kan? Nah, hilang. Oke, yang hilang ini akan kita munculkan, akan kita hapus yang putih-putih di atasnya ini ya. Yang bagian kepala saya yang hilang ini akan coba saya munculkan lagi ya dengan cara menghapus yang putih-putih ini. Ya. Kita akan munculkan dengan kita mengklik di sini tombol brush tool. Kita klik ini, klik. Kemudian kita arahkan di sini ya. Kita klik di sini, hapus ya. Nah, gitu. Seperti itu. Ya, sudah selesai ya. Maka ini sudah selesai. Maka Bapak Ibu sekarang tinggal menyimpannya ya. Jadi menyimpan dalam format bisa dalam format JPEG ya. Jadi kita klik file, save as, kasih nama Bapak Ibu ya. Sekarang ini JPEG. Mau buat format PNG juga bisa. Save as. Oke.
Baik, kurang lebih itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait materi ini. Semoga bermanfaat agar tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas. Selamat sore.